Oke, sekarang recording sudah mulai. Kita mau ambil masa lebih. Kami sekarang menjemput speaker yang pertama, Reverend Benjamin anak John. Mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Bishop. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita semua menjemput kita semua hadir untuk mendengarkan pelayanan ataupun pembentukan kerohanian. Tanpa membuang masa, kita terus ke dalam topik kita pada malam ini, yaitu pembentukan kerohanian ataupun spiritual formation platform. Jadi saudara dalam Kristus, kita mengetahui bahwa Alkitab kita mencatatkan kisah yang luar biasa tentang Tuhan kita, tentang Allah kita sendiri dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dan di dalam kitab Kejadian kita mengetahui bahwa Tuhan mencipta manusia dan manusia dicipta menurut gambar Allah dan serupa dengan Allah itu sendiri. Namun manusia jatuh dalam dosa. Allah tidak mau membuang manusia begitu saja, tetapi ada rancangan Tuhan yang sungguh agung pada akhirnya di mana Dia menyelamatkan kita dan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Dan Allah mengutus, kita mengetahui juga bahwa Tuhan Allah kita mengutuskan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Ya, namun kehidupan orang percaya tidak sampai di situ saja. Ya, setelah merespon karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ada waktunya di mana orang percaya menanti kedatangan Tuhan itu kembali untuk menjemput kita dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi di dalam masa orang-orang percaya menantikan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Ya, maksud saya mempersiapkan diri kita ini adalah termasuk mempersiapkan kehidupan rohani kita. Mengapa? Karena pembentukan rohani ini adalah sangat penting. Ya, sangat penting bagi kita manusia. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mempunyai kecenderungan di dalam hidup dalam dosa. Itu mengapa sebab disiplin rohani itu sangat penting. Ya, begitu sangat penting bagi orang-orang percaya untuk benar-benar siap bertemu secara personal, ya, secara pribadi ya, dengan Kristus. Ya. Saya kira ini adalah satu pendorong ataupun semangat bagi orang percaya untuk kita terus berjuang dalam pembentukan kerohanian kita. Oleh karena itu, di dalam pembentukan kerohanian kita ini menjadi pembentukan kerohanian bukan setakat ini saja, tetapi seumur hidup kita. Ya, seumur hidup kita orang percaya sampai janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Jadi menarik bahwa pembentukan rohani ini diumpamakan seperti kita menaiki bukit ataupun mendaki gunung, ya, mendaki gunung. Saat kita mendaki gunung itu ataupun bukit itu, kita menaruh kepercayaan kita dan harapan kita untuk sampai di puncak gunung itu. Begitu juga kita menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus yang telah merintis jalan kita itu dan mencapai ke puncak itu. Itulah mengapa sangat gembira apabila Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 14 yang berbunyi begini, pelari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Nah, di sini kita mempelajari tentang formasi rohani itu sangat penting bagi kita. Ya, lebih khusus lagi kita belajar dalam kehidupan
Yesus Kristus. You're looking for Yeah. a teacher? Dan juga apabila kita belajar bagaimana teladan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus itu, maka kita akan menuju tujuan kita itu. Jadi melalui pembelajaran kita ataupun webinar kita pada malam ini sangat bergantung kepada praktik kita, praktikal kita dalam kehidupan kita pribadi kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya berharap kita mengambil, bukan hanya kita mendengar sharing daripada saya dan rekan-rekan saya. Jadi saya mendorong kita semua di sini untuk kita lebih-lebih lagi mempraktik dan setia di dalam pembentukan kerohanian kita. Oke, baiklah. Saya akan share screen saya itu dengan slide yang saya telah sediakan untuk kita. Ada nampak tak? Boleh nampak? Boleh, tapi engkau Boleh nampak. boleh use slideshow. Oke. Oke, boleh. Oh, bagus. Oke. Alright. Oke. Pertama kali saya akan menerangkan arti serba sedikit tentang pembentukan kerohanian. Ya, pembentukan kerohanian ini ya berarti kalau kita tengok tentang pembentukan ataupun formasi, ya, formasi itu bermaksud dia adalah susunan, dan kerohanian itu berarti sesuatu yang berhubung dengan roh, ya, sesuatu yang berhubung dengan roh. Ya, roh adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan untuk penyebab kita hidup atau memberi kita kehidupan. Jadi saya percaya ada yang mempunyai idea sendiri tentang pembentukan kerohanian ini, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dallas Willard, dia berkata formasi spiritual ataupun pembentukan spiritual bagi orang Kristen pada dasarnya mengacu pada proses yang digerakkan oleh roh dalam membentuk dunia batinnya manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga serupa dengan keberadaan batinnya Kristus sendiri. Jadi formasi Kristen adalah difokuskan sepenuhnya kepada Kristus. Jadi ada banyak buku yang menuliskan tentang formasi rohani ini. Ada beberapa pengertian yang menyatakan tentang formasi yang secara khusus berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus berfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Sebagai contoh, Andrew Black dia menulis dalam buku Spiritual Formation bahwa pembentukan kerohanian adalah seseorang yang semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, itu juga ditulis di dalam 1 Yohanes dalam bab yang ketiga ayat 2 hingga 3. Ya. Jadi seseorang yang menjalani kehidupan serupa dengan Kristus itu adalah seseorang yang menginginkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan secara rohani. Ya. Jadi seorang yang hidup sesuai dengan harapan Yesus Tuhan kita, ya. Hidup kita itu harus sesuai dengan harapan kita kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang bertanggung jawab dalam proses kerohanian itu. Ya, setiap orang percaya bertanggung jawab dalam proses pembentukan kerohanian itu. Walaupun pada akhirnya itu sangat bergantung kepada karya Allah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi ada seorang penulis buku yang mengatakan tidak ada yang lebih penting dalam mempelajari pertumbuhan Kristen selain bertumbuh dalam anugerah yang berarti menjadi serupa dengan Kristen. Jadi tujuan utama kita adalah mendisiplinkan hidup kita dalam kekudusan dan hidup menurut kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi spiritual formation ini adalah fokus dia on depending on relationship one on one God dengan Tuhan, gitu, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan orang percaya itu menjadi seperti Yesus. Jadi seorang Kristen itu mencerminkan hikmat Tuhan itu. Ya. Jadi Tuhan Allah itu terpancar dalam jiwa manusia. Oleh karena itu orang Kristen yang sejati melaraskan Tuhan tetap di dalam mereka. Dan rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam mereka. Maka tujuan utama kita adalah, seperti saya katakan tadi, mendisiplinkan diri adalah hidup dalam kekudusan, hidup menurut kemauan Tuhan. Jadi itu adalah serba sedikit tentang pembentukan kerohanian. Jadi mengapa pembentukan kerohanian ini perlu ataupun penting bagi kita? Jadi penjelasan mengenai kehidupan kekristenan ini menggambarkan tentang bagaimana peranan, ya, formasi ataupun pembentukan rohani dalam kehidupan seseorang yang percaya ini. Ya, sama seperti halnya seseorang itu bertumbuh secara jasmani, maka kehidupan rohani seseorang itu pun perlu bertumbuh. Jadi menurut Donald S. Whitney, dia berkata, pentingnya memahami formasi rohani karena kita harus tahu dan mengerti bahwa kelak kita akan menjadi seperti yaitu seperti menjadi serupa dengan Kristus. Ya, pentingnya untuk memahami pembentukan rohani itu supaya kita mengetahui dan memahami apa yang kita akan jadi pada masa depan. Hadapan itu adalah seperti Kristus Yesus. Dan bukan itu saja, ya, rancangan Tuhan itu membuatkan orang Kristen itu akhirnya diubah untuk menjadi seperti Yesus, ya, menjadi seperti Yesus, sehingga Tuhan menghendaki kita bukan hanya menunggu saja, tetapi kita berubah ke arah yang sama seperti Yesus dengan mengejar kekudusan, ya, mengejar kekudusan. Jadi jika kita ingin mengejar kekudusan, maka kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Ya. Tanpa Yesus kita tidak dapat menjadi kudus. Kita tidak dapat mengejar kekudusan itu. Maka kehidupan kita orang Kristen ini, ya, kehidupan kita orang Kristen ini adalah seperti peperangan, ya, seperti peperangan. Itu sebabnya mengapa kita perlu berdisiplin dalam rohani kita. Ya, peperangan rohani ini bukan tentang seperti kita pernah dengar, bukan tentang kerasukan iblis saja ataupun pelepasan roh. Ya, pelepasan roh ini saja ataupun kerasukan setan ataupun kerasukan iblis. Tapi peperangan yang saya katakan di sini adalah peperangan yang besar di dalam hati kita. Ya, peperangan yang besar di dalam hati kita. Jadi setiap hari kita berjuang untuk memilih antara roh dan kedagingan. Oleh sebab itu kita tidak dapat hidup dengan mental kita. Kita tidak dapat hidup dengan waktu kita bersukaria saja, ataupun waktu kita beristirahat, ataupun mengundur diri, ataupun di dalam cara yang lain. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita, saya percaya, dapat mencapai tujuan ini, ya, tujuan ini, sehingga
kita mempunyai harapan. Ya, sehingga kita mempunyai harapan di dalam Kristus. Ya, kita mengikuti Tuhan Yesus itu. Kita berperang, berjaga-jaga dan berdoa dengan mencapai bahwa kita menjadi lebih baik, lebih elok ya daripada hari-hari ataupun tahun-tahun ataupun yang lain ya daripada hari ini. Jadi Donald Whitley dia mencatatkan bahwa disiplin rohani mewujudkan kemerdekaan rohani, ya, kemerdekaan rohani. Maksudnya seseorang itu mempunyai kebebasan untuk menurut kemauan Tuhan, bukan menurut kemauan daging kita, bukan menurut kemauan kita sendiri. Dan ini termasuk pada kemerdekaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan Alkitab. We back to Bible. Kita sesuai dengan Alkitab dan kemerdekaan itu untuk memancarkan sifat-sifat Yesus melalui pribadi kita. Ya, walaupun harus kita akui bahwa hal semacam ini merupakan berkat ataupun akibat daripada Allah Tuhan kita bagi mereka yang menerapkan disiplin rohani di dalam kehidupannya. Tetapi sekilas mata pembentukan kerohanian ini terkesan sungguh berat, ya, sungguh berat dan memang berat. Ya, sangat sukar bagi seseorang itu untuk memperjuangkan ataupun memperjuangkan cabaran di dalam melakukan spiritual formation ini ataupun pembentukan rohani ini, termasuk perjuangan di dalam diri kita sendiri, yaitu melawan hati kita yang tidak mau taat itu dan perjuangan dari luar kita, yaitu orang yang bersama kita, ya, community kita, keluarga kita, ataupun kuasa-kuasa gelap di luar sana. Ya, maka seseorang itu dapat menjadi letih, mungkin mereka give up ya terhadap hidup karena tidak berdaya karena dosa, ya, oleh karena dosa. Namun di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 hingga ke 13 memberi penghiburan, ya, memberi penghiburan dan jaminan mengapa seseorang Kristen itu perlu bertahan dalam pembentukan kerohanian mereka, ya. Kita mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan rohani ini. Walaupun pada akhirnya kita bergantung kepada karya Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi kehidupan kerohanian ini bukan semata-mata ditentukan oleh apa yang kita lakukan, ya, bukan apa yang kita lakukan. Jadi firman Tuhan mendukung banyak janji pada kita dan memiliki pengharapan di dalam iman kita, ya, serta beroleh kasih karunia karena kebenarannya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 109 ayat 9 dan 11. Jadi selain kita berdisiplin dalam firman Tuhan, kita harus berdisiplin dalam ibadah kita, ya, harus berdisiplin di dalam ibadah kita. Sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi disiplin ibadah ini diperlukan untuk kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menegaskan bahwa kita hanya dapat beribadah kepada Tuhan Allah kita saja, bukan kepada Allah-Allah yang palsu, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang palsu yang kita tidak kenali. Jadi dalam ibadah kita menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar dan bertujuan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang seorang penulis buku yang bernama Richard Foster, dia berkata dalam bahasa Inggris, di sini saya pamerkan, to worship is to experience reality, to touch life. It is to know, to feel, to experience
the resurrected Christ in the midst of the gathered community. Worship is human response to divine initiative. Worship is our responding to overtures of love for the hearts of the Father. It is kindled within us only within the Spirit of God touches our human spirit. Jadi Richard Foster di sini menyatakan bahwa penyembahan itu adalah sesuatu reality, pengalaman yang menyentuh kehidupan kita. Ya, sesuatu pengalaman itu hadir, ya, kehadiran Tuhan kita itu Kristus dalam suatu community ataupun di dalam ibadah kita. Jadi penyembahan itu adalah respon untuk mengekspresi kasih yang bersumber dari hati Bapa, dan hal ini terjadi oleh karena Roh Tuhan itu menyentuh roh manusia. Jadi kita benar-benar mau seperti Yesus. Ya. Kita benar-benar mau setia kepada Tuhan Yesus itu. Maka ibadah kita dan gaya hidup kita orang Kristen itu tidak hanya kita berkesorangan, tetapi kita berkumpul dengan bersama-sama, tetapi juga kita di dalam kelompok kecil kita, di dalam keluarga kita, seperti keluarga yang disebut mazbah keluarga. Jadi pembentukan kerohanian ini bukan hanya pengalaman secara individu saja, karena kita tidak bersendirian. Ya. Jadi kehidupan kerohanian ini dibentuk oleh sesiapa yang kita kenal. Ya, kita menjadi lebih maju dalam kerohanian kita, maka kita harus lebih mendalami Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi pengajaran daripada pembentukan kerohanian ini, formasi rohani ini daripada Tuhan kita, saya setuju dengan jelas di sini mengapa kita harus membentuk kerohanian kita, karena untuk kita memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan Injil, ya, dengan Tuhan dengan baik, ya, dengan Yesus Kristus dengan baik. Maka kita perlu melihat teladan Yesus. Ya. Kita perlu mengikut teladan Yesus. Jika kita ingin memahami bagaimana dapat memuridkan seorang Kristen baru, maka kita harus melihat kepada Yesus. Dan terakhir, dan di sini kita lihat jika kita ingin memahami bagaimana dapat menjadi serupa dengan Yesus, maka kita harus mempelajari dan menyelidiki kehidupan Yesus. Ya, apa yang Dia ajarkan tentang kerohanian, apa yang Dia ajarkan tentang karakter, pilihan, dan perbuatannya. Jadi siapakah yang memerlukan pembentukan kerohanian ini? Ya. Setiap orang Kristen, ya, harus bertanggung jawab dalam proses pembentukan kerohanian masing-masing. Ya, setiap seseorang yang menginginkan Roh Kudus itu adalah seorang Kristen yang inginkan yang ingin membentuk kerohanian mereka. Seperti yang ditulis oleh Ferguson, dia berkata, ada yang lebih penting dalam mempelajari pertumbuhan Kristen selain bertumbuh dalam anugerah yang berarti menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita harus diubah, kita harus berubah, ya, kita harus berubah. Jadi formasi rohani ini adalah ditentukan oleh kita untuk di dalam disiplin kita, ya, di dalam firman Tuhan, disiplin kita dalam doa, ya, disiplin kita beribadah yang taat kepada Tuhan, ya, yang taat kepada Tuhan. Jadi pribadi kita itu harus mendisiplinkan diri kita untuk melakukan formasi ini ataupun pembentukan spiritual kita ini, ya. Jadi ini mendisiplinkan kita bertujuan untuk menjadi seperti Kristus dan melakukan kehendak Tuhan itu.
Jadi seseorang yang menerima Kristus itu melihat Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat adalah seseorang yang memiliki status sebagai manusia baru. Nah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17. Ya, sebab ya, status yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita, kita harus bertanggung jawab untuk menjalani, ya, untuk memperbaiki, ya, kita di dalam Kristus. Ya. Tanpa Kristus kita tidak dapat menjalani status itu. Ya. Jadi seseorang itu sudah menjadi ciptaan baru, namun kebiasaan-kebiasaan manusia lama harus ditukar. Memang sukar dihilangkan, disebabkan itu kita perlu menerapkan disiplin rohani kita itu. Kita selalu menerapkan disiplin pembentukan kerohanian kita itu. Yaitu supaya kita kebiasaan-kebiasaan yang lama yang kita lakukan itu diubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan status yang telah Tuhan beri kepada kita, ya, yaitu kita ini anak-anak Tuhan. Jadi rancangan seperti sebagai seorang pribadi, ya, mempelajari informasi rohani ini adalah seperti kita ini sedang mencerminkan dan menilaikan seberapa besar bagian hidup kita ini di dalam Tuhan. Ya. Jadi pembentukan di disiplin rohani ini dijelaskan untuk dilakukan oleh kita semua. Supaya kita sadar bahwa disiplin ataupun pembentukan rohani ini adalah sangat penting kepada kita. Seperti disiplin firman Tuhan, ya. Di sini berdisiplin kita mendengar, di dalam hal mendengar firman Tuhan ini adalah kita mengingati sebagian waktu untuk mendengar, ya, firman Tuhan, ya. Di mana waktu-waktu kita sebelum ini mungkin kita mendengar musik-musik yang lebih daripada firman Tuhan, maka sekarang kita menggantikan waktu itu dengan mendengar firman Tuhan, lagu Tuhan, ya, lebih, ya. Maka waktu itu dapat dilakukan, mungkin kita lakukan semasa kita bekerja, mungkin kita lakukan semasa kita di rumah mungkin, ya. Jadi untuk pembacaan Alkitab itu kita mesti berkomitmen untuk melakukan pembacaan Alkitab itu secara teratur pada hari-hari kita, ya. Mungkin kalau seperti saya, ya, saya lebih senang apabila di waktu tengah malam, ya. Tidak tahu macam mana saudara, tapi saudara mungkin ada waktu sendiri, ya. Tapi kita harus mempunyai disiplin di situ. Kita harus mempunyai komitmen di situ, ya, untuk kita membentuk kerohanian kita, ya. Bentuk kerohanian kita. Jadi di sini kita seperti kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari kita, ya. Mungkin sekarang nih kita mempunyai banyak source, ya, ya, untuk kita mengetahui tentang renungan, ya, pada setiap hari kita, ya. Renungan singkat untuk pagi mungkin, ya. Jadi bukan hanya kita mendengar firman Tuhan itu pada setiap minggu ataupun setiap hujung minggu, tetapi kita harus menyelidiki, ya, pada tiap hari kita, ya. Bukan terhenti selama beberapa hari saja. Jadi kalau seperti kita berdisiplin dalam ibadah kita, dikutip di dalam seorang penulis buku yang menyatakan bahwa penyembahan adalah seluruh persekutuan yang langsung kepada Tuhan, ya. Seruan kita, meditasi kita, iman kita, pujian, doa kita, dan kita ingin menerima petunjuk daripada Tuhan dari firman Tuhan, ya, baik dari segi kita berjemaah ataupun secara pribadi kita.
Jadi beribadah juga termasuk dalam tindakan kita setiap hari untuk kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Ya, beribadah itu termasuk apa yang kita lakukan secara bersama, mungkin rutin kita pada hari Minggu kita, dan secara pribadi kita mungkin mempunyai saat teduh kita. Ya. Di dalam pengalaman di dalam pengalaman saat teduh itu, saya memang sangat bersyukur ya kalau kita punyai saat teduh kita, ya. Di saat kita mempunyai masa kita chaos di luar sana, kucak-kacir di luar sana, ya, di dalam kehidupan kita mungkin, di dalam hati kita, ya, kita mempunyai saat teduh kita, doa kita dan pujian kita itu dalam penyembahan yang benar. Maka seperti Yesus kata, "Come to me," ya, sesiapa yang berbeban berat, dan saya akan memberi kelegaan kepada kamu. Jadi untuk saat teduh itu sangat sangat bermakna bagi kita orang Kristen, ya. Kita memilih hari-hari kita, ya, mempunyai saat teduh untuk ya pembentukan kerohanian kita itu. Dan disiplin berdoa juga, ya. Saya sungguh tertarik apabila Charles Spurgeon menulis bahwa sebagaimana bulan mempengaruhi pasang surut air lautnya, demikian juga doa mempengaruhi surutnya kerinduan Anda untuk hidup menurut kemauannya. Jadi untuk disiplin doa, ya, itu seperti kita berfokus doa itu yang memberi kita keintiman kepada Tuhan, ya, keintiman kita dengan Tuhan. Ya, berdoa juga termasuk berdoa dengan mungkin kita mempunyai partner kita dengan berdoa. Mungkin secara pribadi kita, ya, kita harus membentuk lebih awal dari pribadi kita, ya, dan juga ya sangat bersyukur juga kalau kita mempunyai teman, ya, untuk kita menjadi partner kita di dalam doa kita, ya. Di sini, ya, doa membantu kita, ya, membantu kita lebih lagi untuk pembentukan kerohanian kita. Begitu juga di dalam kehidupan pribadi kita, ya, di dalam keluarga kita, gereja kita, begitu, ya. Begitu juga disiplin yang lain seperti kalau kita lihat disiplin berpuasa, ya. Richard Foster menuliskan bahwa lebih daripada disiplin ini, ya, berpuasa menyatakan hal-hal yang menguasai kita, ya, menguasai kita. Ini adalah keuntungan besar bagi murid sejati yang ingin sekali diubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang dikatakan oleh Richard Foster. Ya, untuk disiplin ini, ya, kita kebiasaannya kita berhenti seketika, ya, berhenti seketika kita berpuasa, ya, kita berpuasa dan mengendali puasa kita itu dengan bukan soal makanan kita, ya. Mungkin kita berkomitmen untuk kita berdoa, ya, secara penuh kita berdoa pada hari-hari kita, ya. Mungkin ada yang berpuasa untuk makan, ya. Itu bagus, tapi tujuan kita itu harus kita mempersiapkan waktu kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Bukan mungkin kita berpuasa daripada elektronik kita, mungkin berpuasa dari handphone kita, daripada media sosial kita, ya. Itu juga membantu kita untuk pembentukan kerohanian kita sehari-hari. Dan selain itu disiplin tubuh kita, ya. Disiplin tubuh kita, ya, kita harus berdisiplin di dalam komitmen kita untuk mengatur waktu kita, ya, waktu tidur kita. Itu juga membuat boleh membangkitkan pembentukan kerohanian kita, ya. Kita mengatur waktu kita, ya, di mana
ya, secara pribadi kita seperti kita tadilah berpuasa daripada keinginan kita, ya. Dan di sini kita uh, juga penting untuk kesehatan kita, ya. Itu demi untuk pembangunan, pembentukan kerohanian kita. Jadi di dalam kerohanian kita, pembentukan kerohanian ini, ya, kita mungkin mempunyai perspektif sendiri tentang pembentukan rohani masing-masing. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kehidupan kerohanian kita itu harus kita mempunyai komitmen kita, harus kita mempunyai disiplin kita untuk pembentukan kerohanian kita. Jadi coba kita praktikkan apa yang kita dengar lebih lagi di dalam firman Tuhan. Ya, kita dengar daripada bacaan Alkitab kita, kita coba praktikkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti mungkin kita pada awal pagi, perkongsian saya pada awal pagi, ya, mungkin dalam pukul 6, ya, kita berdoa, berdiam, ya. Disiplin kita dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Jadi di dalam aktiviti seharian kita, ya, kita mempunyai aktiviti untuk melayani, ya, untuk melayani dan menjadi berkat kepada orang lain, ya. Begitu juga di dalam disiplin ibadah kita, ya, kita beribadah dan melayani Tuhan, ya. Dan mungkin sebelum masa tidur kita, masa rehat kita mempunyai masa berdiam untuk berdoa syafaat. Kita build our altar dekat rumah kita, ya, dalam kerohanian keluarga kita, di dalam pribadi kita, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, istirahat itu juga penting bagi kita untuk kita merenungkan, untuk kita berdiam dengan Tuhan. Jadi seterusnya ini sampai sini perkongsian saya, dan seterusnya saya akan berikan waktu ini untuk saudara saya, rekan saya itu Richard Low, untuk menerangkan tentang beberapa alasan bukan kerohanian ataupun alasan tradisi Kristen yang mempengaruhi kerohanian kita. Silakan Dr. Richard Low. Terima kasih, Reverend Ben. Saya juga nak share slide sekarang. Jadi yang seperti Reverend Ben kata tadi, dengan sungguh teliti apa ialah pembentukan rohani, dan pembentukan rohani masih berlaku dalam jantung, dalam hati kita, walaupun kita sudah menjadi orang Kristian dan seumur hidup, sehingga kita sampai bersama dengan Tuhan kita. Dengan singkatnya, pembentukan rohani sekali lagi ialah berkenaan dengan bagaimana kita mendalami perhubungan seseorang dengan Tuhan melalui praktik atau disiplin rohani. Yang macam Reverend Ben kata, itu praktik rohani ialah apa yang kita boleh buat, ialah tanggungjawab kita. Tapi yang lain kita juga bergantung ke rahmat Tuhan. Saya nak buat sikit sejarah berkenaan dengan tradisi Kristian berkenaan dengan itu pembentukan rohani.
dari segi menceritakan bagaimana kita, mengapa kita perlu pembentukan rohani. Jadi pemahaman kita biasanya berdasarkan kepada upbringing Kristian kita, keluarga, persekitaran, denominasi kita, dan Roger Foster ada menggambarkan 6 tradisi Kristian amalan rohani. Nah, inilah dia. Nah, inkarnasi ialah dari bahasa English incarnation or sacramental. Nah, itu dekati macam Roman Catholic. Dan Anglican juga yang itu Anglican, bahagian Anglican yang berdekati Roman Catholic. Ialah mereka yang tradisi inkarnasi. Inkarnasi guna banyak simbol, ada guna banyak ikon untuk macam jendela untuk melihat ke dalam reality punya, spiritual punya reality, kerohanian yang benar, kebenaran tu. Evangelical, mungkin ramai orang, saya ialah dari tradisi evangelical. Jadi evangelical banyak berdasar dengan mengkaji Injil, Bible study, dan juga evangelizing, memberi, menceritakan berita baik untuk orang lain, untuk menjadi orang Kristian dengan membuat decision untuk buat itu keyakinan untuk mengikut Yesus. Nah, karismatik mungkin ramai kita juga mungkin fasih dengan ini. Karismatik ialah banyak berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi karismatik berkenaan dengan banyak macam worship punya, yang kita ada speaking in tongues, bercakap dalam tongues. Dan satu lagi ialah kontemplatif atau renungan. Kontemplatif tradisi mungkin ramai yang kami modern Christian tak berapa fasih. Tapi kontemplatif ialah satu tradisi Christian yang besar dan lama. Mereka yang ada pergi ke monastery berdoa, dan sehayat umur sudah dedikasi hanya untuk berdoa. Jadi monastery dan semua ini. Itu kontemplatif. Jadi tradisi kontemplatif boleh mengajar kami, mengajar kita ramai ajaran berkenaan dengan bagaimana berbagai jenis berdoa. Kesucian Methodist Church ialah biasa kata ialah berkaitan dengan tradisi kesucian, virtuous life. Itu berkaitan dan jika orang nak mengikut Tuhan, Allah atau Kristus, mesti ada hidup yang kesucian. Nah, itu juga satu disiplin yang penting. Dan tradisi keenam ialah keadilan dan sosial. Keadilan sosial itu juga berkaitan dengan bekerja, dengan tolong orang yang lemah, orang yang miskin, atau dengan perkara-perkara yang tidak justice, tidak betul. Banyak gereja-gereja dari Latin America, Amerika Selatan, mereka ada berdasarkan dengan teologi social justice. Jadi itu gereja dan kehidupan ramai sungguh memberi masa dan ketumpangan besar untuk kerja dengan orang miskin dan tolong orang yang suffering injustice punya. Tapi semua ini membawa kehidupan berpusatkan Kristus. Itu yang penting. Boleh saya tanya macam ini, tradisi mana yang paling anda kenal atau tidak kenal? Dan juga apa amalan rohani yang anda kenal atau tidak?
berdasarkan 6 ini. Roger Foster juga dalam buku yang menggambarkan 6 tradisi ini, dia ada ayat begini. Dia kata, terdapat sejarah kerohanian Kristus yang diturunkan dari orang-orang yang beriman di hadapan kita selama berabad-abad, yang telah menemui dan menerangkan cara-cara mereka menjalani kehidupan Kristian mereka, macam sungai-sungai yang macam Roh Kudus yang bergerak macam sungai-sungai untuk mengajar kami. Jadi berkenaan sejarah berkaitan dengan ini pembentukan rohani atau spiritual formation, SF. Saya nak buat ini berdasarkan pada buku dari Marjorie Thompson. Sehingga itu senturi abad ke-20, gereja-gereja Protestan memberi perhatian kebanyakan kepada praktik ibadat, worship, pelajaran Alkitab, Bible study dan dinas servis. Tapi bila hingga ke pertengahan abad ke-20, Thomas Merton ialah satu American Trappist monk, Roman Catholic, sudah menuntut semula rendungan contemplation untuk sami dan biarawati dalam komuniti monastik. Tulisan dia sudah buat banyak impact ke orang komuniti Kristian dan bukan Kristian juga. Tulisan dia memengaruhi generasi baru pemimpin dan penulis gereja, termasuk Catholic Roman punya Henry Nouwen. Henry Nouwen yang saya suka. Henry Nouwen dia ialah dari Roman Catholic, jadi segmen gereja yang sacramental, yang ritual kaya. Dan juga macam Quakers, Richard Foster ialah Quakers dan Parker Palmer, mereka ialah ritual rendah. Mereka bukan segmen gereja yang sacramental, yang ada reformasi punya. Jadi ada golongan gereja yang mereka tak suka itu simbol dan semua. Jadi jika kamu pernah pergi ke gereja macam itu, dalam gereja itu hanya kerusi, meja. Kadang-kadang mereka juga tak mau ada gitar, piano juga tak mau. Jadi keseluruhannya dalam tak ada ritual. Jadi ada berbagai orang cuba mengikut Roh Kudus, memberi bantuan atau beritahu bagaimana kita nak buat. Tetapi ini spiritual formation atau pembentukan kerohanian boleh nampak dari sini sudah mengaruhi seluruh spektrum gereja Kristian. Dalam suku terakhir sampai hari ini, peminat terbesar untuk amalan kontemplatif, renungan, tulisan oleh Morton Kelsey, Henry Nouwen, Eugene Peterson, Frederick Buechner dan lain-lain. Pertumbuhan program pembentukan rohani juga ada terjadi. Institute Salem, ini ialah rohani pengarah-pengarah antarabangsa. Revunia ini dari Dallas Millard yang tadi Reverend Ben kata dia punya Dallas Millard dan Roger Foster. Dan juga ada jurnal baru yang sudah berfokus dalam pembentukan rohani. Dan program latihan untuk bimbingan rohani. Jadi Protestan mula melawat pusat Roman Catholic. Seminari Protestan juga menawarkan ini pembentukan rohani kepada pelajar. Dan juga ada ijazah sarjana yang memberi tumpuan kepada PR. Dan juga ada banyak peningkatan berkaitan dengan spiritual formation. Okey, mengapa pembentukan rohani dari segi ini ialah saya fikir kita perlu menemuan atau semula menemuan. Sekali lagi, banyak amalan rohani atau disiplin
yang Reverend Ben ada kata itu, ada banyak dari pelbagai tradisi gereja dan sejarah Kristian. Dan itu akan dapat memperkaya pertemuan dan hubungan kita dengan Tuhan dan Kristus untuk semua orang. Lelaki, wanita, orang muda, orang tua, gereja Kristian dalam masa sekarang. Dan peluang untuk mengamalkan atau menyesuaikan, itu penting, menyesuaikan. Kerana kita tak mahu guna seluruhannya sama-sama. Kerana generasi sudah bertukar. Dan fikiran kita sudah banyak berbeza dari yang bahap pertama, dua, ketiga atau monastrik punya. Ramai kita tak kerja di monastri, tak tinggal di monastri. Jadi kita perlu menyesuaikan atau ubah sesuai amalan untuk kehidupan contemporary untuk semua orang. Bukan orang di monastik atau padri sepenuh masa atau pekerja Kristian, tapi orang biasa macam ramai kami. Setiap hari pergi kerja, bagaimana kita akan melaksanakan disiplin praktik pembetulan rohani. Nah, apa pandangan negatif kepada kontemplasi? 3. Nah, ini slide terakhir saya. Nah, ada orang pandangan negatif dari orang Protestan, Christian Protestan kerana perhubungan dengan Catholic Roman. Ramai yang ini tulisan klasik berkenaan dengan spiritual formation berdasarkan awal bahap. Dan itu bahap mula-mula ada banyak berkaitan dengan Roman Catholic. Kedua, persamaan dengan amalan bukan Kristian. Agama lain macam Buddhis punya. Pendekatan meditasi tertentu. Kerana itu juga ada pandangan negatif. Tapi saya kata banyak ini meditasi atau apa-apa renungan semua ini macam sama tetapi sungguh-sungguh berbeza dalam teologi, sungguh-sungguh berbeza dalam konsep, sungguh-sungguh berbeza dalam apa yang didasarkan kita melihat ke satu orang, itu Yesus dan Bible. Itu yang sungguh berbeza. Dan ada orang yang bersikap negatif kerana dia berasa spiritual formation itu praktis tidak cukup Kristus berpusatkan atau Injil berpusatkan. Saya berasa ini juga bukan betul. Jika kita boleh sepenuhnya memfahami itu praktis, dia sungguh-sungguh profound, sungguh-sungguh mendalam berkenaan dengan Kristus, berkenaan dengan Injil. Terima kasih. Sekian saja, saya akan beri masa sekarang ke Brother Tim untuk membuat sharing. Brother Timothy. Yeah, trying to get a slide in. Okay, no. Okay. Sekarang masa engkau Ya, sekarang saya. silakan. Terima kasih Reverend Richard dan Reverend Ben. Kedua-dua sudah secara panjang lebar sudah berbincangkan kesemuanya. Ya, jadi untuk mencepatkan, saya tidak akan menggunakan slide sebab nanti saya akan mengambil jam setengah jam atau lebih lah. Jadi saya akan bertutur secara begitu saja. Pembentukan kerohanian memang adalah satu kepada saya dan kepada semua kita semua adalah satu proses yang memang penting dalam perjalanan kita untuk mendalamkan perhubungan kita dengan Allah. Okay? Kita mau ditarik lebih dekat kepada Allah mengikut cara-cara seperti Yesus yang sudah dipersediakan supaya
kita akan kurang tempukan, less fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi ia adalah satu proses yang akan mendalamkan, menajamkan perhatian kita semua kepada Tuhan. Dan supaya kita akan menjadi lebih dekat dengan Yesus. Okay. Richard of Chichester pernah berkata, hari demi hari, 3 saja yang saya akan doa. 1, supaya saya boleh melihat Allah atau Tuhan dengan mata yang lebih jelas. 2, mencintai Allah dengan kesayangan yang dalam sekali. Dan 3, mengikut Allah secara berhampiran, follow nearby. Okay. Pada saya, bagi saya, pembentukan kerohanian bukan satu perjalanan yang tidak ada destinasi. Okey, tidak ada destinasi. Ia macam kita boleh kata satu penghijrahan dengan destinasi yang memang tepat. Destinasi kita itu adalah untuk Kingdom of God. Okey, seperti Yesus mengajar kita masa kehidupan dia di dunia ini. Okey, jadi seperti Reverend Richard kata, memang pertama kita kena ada belajar baca itu kitab. Okey, pembelajaran kitab ada beberapa. Masa kita buat Bible reading atau belajaran kitab, ada satu aktiviti yang penting bagi kita setiap hari. Walaupun kita seperti macam new believers ke atau murid yang sudah ada pengalaman yang banyak ke, kadang-kadang kita terus baca Alkitab itu setiap hari. Kita mau baca bagaimana dia bergema atau resonate dengan kehidupan dalam kita dan experience kita. Okay, right. Kedua, dalam belajaran Alkitab ini, ayat-ayat Allah atau firman Allah akan menolong kita berkembang dalam Kristus, bukan saja di dalam hati, dalam fikiran dan juga dalam semangat sekali. Okey. Seperti Yohanes bab 13 berkata, dalam Efesus, Paul kata dalam Efesus bab keempat, supaya kita akan menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus. Okey, ini memandangkan kepentingan pembentukan kerohanian kepada kita, supaya kita akan mengasihi saling mengasihi semua orang. Okey, seperti Yesus berkata dalam Yohanes bab ke-13, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahawa kamu ini pengikut-pengikutku. Kamu ini bukan pengikut-pengikutku bukan sebab kamu pakai salib, bukan sebab kamu tulis dalam agama, dalam borang tu agama Kristian. Kamu pengikut saya, pengikut Kristus, bila kamu semua mengasihi semua orang, semua. Okey, jadi pada pendapat saya, bila kita sudah mengasihi kita sendiri, jadi kita akan menunjukkan kekasihan Allah dan Yesus kepada semua orang. Okay. Now, jadi itu adalah satu proses yang kami semua sedang menjalani. Mungkin saya di peringkat yang awal lagi.
Kemungkinan saya peringkat awal. Tetapi dalam perjalanan ini memang ada seperti Reverend Richard kata, ada 6 saringan. Okey, dalam 6 saringan ini kita ada banyak lagi practices yang kita boleh gunakan seperti meditasi, seperti berpuasa, seperti pembelajaran Alkitab, kontemplasi, self-examination dan silence atau kesenyapan. Kesenyapan bukan dari segi mulut, tetapi kesenyapan dari segi hati dan minda. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Reverend Benjamin, Reverend Richard Low dan saudara Timothy Song. Kalau engkau sesiapa ada soalan, boleh type di chat box atau tanya sekarang. Ini spiritual formation adalah formasi rohani atau pembentukan kerohanian. Ialah ramai orang ada baca Alkitab, Bible study. Itu semua Bible study ada bagus. Tetapi banyak Bible study adalah masuk minta saja, otak saja. Sekarang spiritual formation atau formasi kerohani ialah ini kebenaran Tuhan sekarang mesti mau guna masuk hati engkau. Hati kita kalau sudah masuk, kami boleh dengar suara dari Tuhan dan pun boleh fokus kepada Tuhan dan pun tahukan apalah kehendak Tuhan untuk kita. Okey. Sekarang sudah buka kepada sesiapa ada soalan. Siapa akan mulai tanya soalan atau observation pun boleh. Kau adalah boleh berkongsi sedikit pandangan engkau. Siapakah? Boleh? Tradisi pun sudah berkongsi. Tidak ada satu tradisi yang lebih baik daripada lain. Ikutkan kesukaan engkau dan ikutkan latar belakang engkau. Kalau engkau sudah biasa satu jenis, itu jenis tradisi itu adalah baik untuk engkau lah. Kalau engkau mau cuba tradisi lain pun boleh juga. Adalah siapa? Mulai soalan. Kalau tidak ada, ini bertiga-tiga speaker boleh berikan ringkasan sedikit. Okey, shalom sekali lagi. Saya akan jika tidak ada yang menanyakan soalan ataupun ada sesiapa yang ingin berkongsi, jika tidak ada, saya rumuskan apa yang kita telah dengar daripada apa yang kita pelajari tadi. Ya, semua kita perlukan pembentukan kerohanian. Ya, setiap pribadi kita perlu untuk membentuk kerohanian kita. Ya, tetapi tidak seperti speaker yang sahabat saya yang lain berkata tadi, tidak semua kerohanian itu sesuai dengan semua orang. Karena kita sudah sekarang ini mungkin perubahan sudah ada. Yang kita lihat
yang kita dengar, ya. Jadi semua amalan kerohanian itu sesuai dengan semua orang. Terdapat perbezaan personality yang mempengaruhi betapa selesanya kita membentuk di dalam rohani kita, ya, kerohanian kita. Oleh itu, apa juga amalan yang akhirnya kita amalkan itu, ya sepatutnya harus mempunyai matlamat. Ya, harus mempunyai matlamat utamanya untuk menjadikan kita bersedia, menyiapkan kita bersedia untuk datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Jadi amalan rohani itu bukan tentang diri kita sebenarnya, tetapi itu tentang bersedia untuk menjadi bersedia datang kepada Tuhan, ya, untuk memperbaiki kita, ya, untuk merehatkan kita dengan Tuhan, ya, dan mendapat keterangan dengan Tuhan, ya, ya, direka untuk membuka jalan, ya, kita kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus, ya. Dan ini membiarkan Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita, dan untuk membantu kita pembentukan rohani ini untuk membantu kita juga untuk membuka kita ke hadirat Tuhan dan merasakan kita experience hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja, Tuhan memberkati semua. Okay. Reverend Richard, ada ringkasan kah? Itu tradisi-tradisi Christian yang berkenaan dengan pembentukan rohani. Saya fikir saya juga nak menggolongkan kita mengetahui itu ada banyak mereka yang tulis boleh menolong kami untuk mendalamkan perhubungan kita dan praktik disiplin. Tapi Reverend Ben yang kata tadi betul, bukan semua yang kita mesti macam kopi, yang semua mesti sama-sama kerana generasi sudah berbeza dan juga kefahaman dan semua sudah juga ada perubahan. Mereka culture di sana dan culture di sini juga berbeza, tetapi Tuhan tak berbeza, Allah tak berbeza, dan Roh Kudus dan praktis bagaimana bertanggungjawab, bagaimana bergantung ke rahmat Tuhan, itu tak berbeza. Jadi itu yang kita mesti belajar dari tulisan, dari tradisi yang lain-lain. Nah, saya juga yang terakhir nak kata ialah yang betul, Reverend Ben juga ada kata praktis disiplin ini bukan untuk bersendirian. Saya fikir Brother Tim tadi juga dapat kata ini, bukan bersendirian. Ada ramai orang cuba buat ini bersendirian dan menjadi semakin bersendirian. Itu bukan itu yang matlamat atau itu yang sungguh sehat, itu bukan yang sehat. Jadi pembentukan itu kan tolong kita dan juga kita memerlukan sesama, buat sesama untuk tolong. Yang macam retreat, kita ada silent retreat, kesunyian retreat. Jadi ada 9 hari atau 11 hari yang kita pergi dan bersunyi di sana, tak cakap. Dan bila makan juga tak akan bercakap dengan orang. Dan hanya ada session mungkin 1 hari 1 kali atau 1 hari 2 kali, ada dengar, ada sermon saja. Tapi itu ialah satu disiplin yang ramai kami mungkin tak fasih. Tapi kita tahu kita perlu. Tapi kita tak tahu bagaimana untuk mendalami dalam kesunyian. Itulah saya fikir yang ini spiritual formation platform yang kita cuba belajar bersama. Terima kasih. Okay, Brother Tim, adalah perkongsian sikit saja. Seperti Paulus berkata kepada Efesus dalam bab keempat, dia mendesak kita supaya menjadi matang dalam segala hal
dan menjadi seperti Kristus. Spiritual formation atau pembentukan kerohanian ini adalah satu perjalanan yang tidak akan kehabisan kecuali kita meninggal dunia saja. Okey. Ia satu proses perjalanan seperti yang dikatakan tadi, bukan keseorangan tetapi secara bermasyarakat. Kan Yohanes Yesus berkata dalam Yohanes bab ke-13, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu ini pengikut-pengikutku. Okay. Jadi, bagaimana kita akan mengetahui apa ajaran-ajaran Yesus? Dan itu kita tidak boleh lari dari Alkitab itu. Memang ada 6 jaringan seperti yang dikatakan oleh Dr. Richard tadi. Okey, ada 6 jaringan. Bukan semua jaringan itu betul. Bukan semua jaringan itu salah. Bukan satu lebih betul daripada yang lain. Semuanya sama. Okey. Memang dalam perjalanan kita, setahu saya, kadang-kadang kita akan ikut dari dari karismatik. Kadang-kadang kita ikut dari sosial. Itu perjalanan kita persendirian mengikut Roh Kudus itu. Dia akan turun, dia akan take us, dia akan menunjukkan perjalanan yang betul kepada kita. Okey. Jadi, dalam pembentukan kerohanian ini adalah masa untuk kita membuka telinga, membuka mata supaya kita boleh melihat Yesus atau Allah dengan jelas dan boleh mendengar dan dengan jelas apa yang Dia suruh kita, apakah kita yang patut buat. Okey, kita akan seperti Padri Reverend Richard kata tadi, dalam silent retreat, semua kesunyian, semua tak boleh bercakap. Semua belajar mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga, dan melihat kebentukan Allah dalam alam semula jadi ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ini spiritual formation, pembentukan kerohanian ada penting sekali untuk semua Kristian-Kristian. Yang pertama, saya pun harap semua Kristian boleh gunakan satu masa masuk spiritual formation retreat atau retreat pembentukan kerohanian. Nombor 1, untuk sendiri. Selalu kami kata, saya mau dengar panggilan Tuhan. Macam mana tahu? Suara Tuhan macam mana? Okey, kalau mau tahu kan, mesti mau masuk spiritual formation, baru diamkan sendiri, silent kah atau berpuasa kah, baru engkau boleh mendekati Allah. Kedua, dunia sekarang sangat teruklah. Tetapi kita mesti mau tahu kan mana satu cara atau jalan tujuan yang betul. Jangan ingat-ingat sajalah, tetapi mendengar dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Tuhan mesti mau bercakap dengan kita. Itu kita mesti mau ada masa mencari dan mendengar firman Tuhan dan dengar suara Tuhan. Yang ketiga, ini kehendak Tuhan untuk setiap orang. Bukan panggilan saja, tetapi adalah banyak perkara-perkara di kehidupan kita. Kita selalu mau cari jawapan dari Tuhan. Jawapan dari mana? Selalu kita tidak tahu, kita tanya pastor, padri. Selalu semua panggil padri-padri. Kita ialah Kristian. Kristian sendiri terus berdekat dengan Tuhan.
berhubung dengan Tuhan. Kita sendiri mesti mau try, mesti mau belajar, sendiri masuk ruangan Tuhan. Ini semua ini pun adalah spiritual formation. Ini pembentukan kerohanian. Saya harap sesiapa pun di sini, semua saudara-saudari, harap engkau betul-betul doa. Bila kita ada retreat, masuklah. Ini retreat kita ada banyak orang, tidak ramai orang. Sebab kita ada ruangan kecil, adalah spiritual director, perlahan-perlahan mengajar, mendisiplin, menggalaman dengan Tuhan. Okey. Yang last, siapa ada mau soalan atau mau tanya ke? Kalau tidak, kita menjemput Reverend Ben, doa tutup untuk kita semua. Adalah orang mau berkongsi sedikit? Adalah, okay, good sharing saja kah? Bukan soalan. It's a very good sharing, but I hope there will be some activity to help us to understand more about each tradition. I find it very interesting. Ya, memang ini memang kita ada boleh organize adalah retreat yang kami boleh dapat lebih banyak lah tentang pembentukan spiritual formation. Bagus. Thank you, Prada. Lagi siapa dah? Juril ada kak? Juril pernah mengikuti spiritual formation, boleh share kak? Brother Juril. Share lah. Ya akan datang jadi Reverend. Oh, puji Tuhan. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, apa yang saya boleh kongsikan adalah ya spiritual formation, pembentukan rohani amat penting bagi kehidupan Kristen. Apatah lagi secara pribadi, ya ada banyak cabaran, liku-liku kehidupan yang kita akan hadapi. Jadi dengan pembentukan rohani itu memberikan iman kita terus tetap setia, tetap kuat, tetap bersemangat, dan fire daripada Tuhan, Roh Allah yang senantiasa memberikan shalom yang mendalam dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Dan saya setuju khususnya dari segi perkongsian sebentar tadi, yaitu tidak mengira bagaimanapun pendekatan pembentukan rohani, ya tidak terikat pada satu cara saja, tapi ada banyak cara. Ya, itu yang amat mendorong pribadi saya. Ya. Sekian itu saja dari saya. Kembali kepada Reverend Ben. Thank you. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Kami jemput Reverend Ben berikan doa tutup. Oke, mari kita bersekutu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpuli kami Tuhan di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan atas pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap kami yang mendengar supaya kami dapat mempraktikkan spiritual formation di dalam setiap kehidupan kami, bahwa spiritual formation ini sungguh penting bagi setiap kehidupan kami sebagai menjadi pengikut-Mu Tuhan. Dan terus-menerus mengikut-Mu Tuhan sampai ke akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Bishop yang menjadi host pada malam ini Tuhan, dan begitu juga rakan-rakan yang telah berkongsi sebentar tadi Tuhan, dan mereka yang mengikuti Zoom meeting ini Tuhan. Semoga setiap yang berada di sini Tuhan mendapat kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Tuhan, dan begitu juga Tuhan, kedamaian-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi, di dalam setiap keluarga dan gereja yang mereka layani Tuhan, dan Kau terus-menerus berserta mereka Tuhan, dan kerohanian mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan di dalam istirahat kami Tuhan, Engkau terus menyertai kami supaya kami merasakan Engkau terus tinggal diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.